Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 Matematika ingin menjelaskan tentang LKPD yang sudah kami kerjakan tugas minggu lalu, yaitu tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu Adinda, Alberto Justin, Pasca Haryati, Salvina Duanggraini, Winda Saputri, dan Yusuf. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu Dimas, seorang pengusaha memiliki uang yang ingin diinvestasikan sebesar 70 juta dalam bentuk tabungan selama 5 tahun. Dia menjajaki 2 bank yang memiliki sistem pembungaan yang berbeda. Bank Hebat menggunakan sistem bunga tunggal sebesar 10% per tahun, sedangkan Bank Merdeka menggunakan sistem bunga majemuk sebesar 9% per tahun. Di manakah Pak Dimas sebaiknya menginvestasikan uangnya? Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung bunga tunggal. Di sini terdapat modal awal permasalahan tersebut sebesar 70 juta, sehingga MO-nya sama dengan 70 juta. Lalu periode atau lama menabung sebesar 5 tahun, sehingga N sama dengan 5 tahun. Lalu bunga tunggal yang berlaku sebesar 10% per tahun, sehingga B sama dengan 10%. Bunga per tahun dalam rupiah yaitu 7 juta, di mana 70 juta dikali 10%. Hasilnya adalah 7 juta. Di bawah itu ada tabel berisikan lama menabung atau periode menabung, bunga tabungan per tahun, dan modal akhir setelah periode KM. Di baris pertama ada 0 tahun, bunganya belum terlihat karena belum memasuki tahun pertama. Modal akhirnya masih modal awal yaitu 70 juta. Tahun pertama bunganya mulai ada yaitu 7 juta. Modal akhirnya mulai berkembang menjadi 77 juta, di mana 70 juta ditambah bunganya itu 7 juta, hasilnya adalah 77 juta. Di tahun kedua bunganya tetap sama karena dia bunga tunggal, hanya saja modal akhirnya berkembang lagi menjadi 84 juta. Di tahun ketiga bunganya tetap sama, modal akhirnya berkembang lagi menjadi 91 juta rupiah. Di tahun keempat modal akhir berkembang lagi menjadi 98 juta, dan di tahun kelima modalnya berkembang menjadi 105 juta rupiah. Di slide selanjutnya ada 5 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama berisikan berapa jumlah uang Dimas setelah 5 tahun. Berdasarkan tabel yang sudah kami kerjakan tadi, uang Dimas setelah 5 tahun sebesar 105 juta. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah uang Dimas setelah 7 tahun jika ingin menambah waktu investasi? Kita menggunakan rumus M7 sama dengan 70 juta ditambah 7 dikali 7 juta sama dengan 70 juta ditambah 7 dikali 10%, yaitu besar bunganya, dikali 70 juta modal awalnya, sama dengan 70 juta dikali 1 ditambah 7 dikali 10%, sama dengan 119 juta. Jadi besar atau jumlah uang Dimas setelah 7 tahun jika ingin menambah waktu investasi adalah 119 juta rupiah. Pertanyaan ketiga yaitu jenis barisan apa investasi dengan bunga tunggal. Jenis barisan ini adalah jenis barisan aritmatika. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah uang Dimas setelah N tahun jika ingin menambah waktu investasi? Kita menggunakan rumus MN karena periodenya tidak diketahui, jadi masukkan saja N, disimpulkan menjadi N. Jadi MN sama dengan 70 juta ditambah N dikali 7 juta sama dengan 70 juta ditambah N dikali 10% dikali 70 juta sama dengan 70 juta dikali 1 dikali N dikali 10%. Hasilnya adalah 70 juta dikali 1 ditambah N dikali 10%. Atau kita bisa simpulkan menjadi X. Di pertanyaan selanjutnya,
berapakah jumlah uang Dimas setelah N tahun dengan R% bunga per tahun. Di sini tidak diketahui periode menabungnya dan juga bunga per tahunnya. Nah, kita bisa simbolkan periode dan bunganya menjadi N dan R. Kita tetap menggunakan rumus seperti sebelumnya, yaitu MN sama dengan 70 juta ditambah N karena tidak diketahui dikali 7 juta sama dengan 70 juta dikali N dikali R% karena tidak diketahui periode dan bunganya berapa persen dikali 70 juta sama dengan 70 juta dikali 1 ditambah N dikali R%. Hasilnya adalah 70 juta dikali 1 ditambah N dikali R, atau kita bisa simbolkan menjadi X karena di sini diketahui hanya modal awalnya saja. Kesimpulannya, bunga tunggal adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awalnya dan tidak mengalami perubahan di setiap periode. Lalu, jika Arka menabung sebanyak MO rupiah dengan bunga B% per tahun, maka uang Arka setelah N tahun adalah, di sini kami menuliskan dengan rumus MN sama dengan MO dikali 1, dikali dalam kurung 1 ditambah N dikali B% tutup kurung. Baik, slide selanjutnya adalah cara menghitung bunga majemuk. Tadi disebutkan bunga majemuk itu sebesar 9% per tahun. Di sini ada modal awal pada permasalahan tersebut tetap sama, yaitu 70 juta, sehingga MO-nya sama dengan 70 juta. Periode atau lama menabungnya sebesar 5 tahun, sehingga N-nya sama dengan 5. Bunga tunggal, sebenarnya ini harusnya bunga majemuk, tapi di soalnya tertulis bunga tunggal, jadi yaudah bunga tunggal yang berlaku sebesar 9% per tahun, sehingga B sama dengan 9%. Kalau dirupiahin jadi 6.300.000 rupiah. Karena 9% dikali 70 juta hasilnya adalah 6.300.000. Lalu di bawahnya ada tabel. Tabelnya tetap sama seperti bunga tunggal sebelumnya, yaitu ada lama menabung, bunga tabungan per tahun, dan modal akhir setelah periode ke N. Di baris pertama itu 0 tahun, belum terlihat bunganya, jadi masih modal akhirnya masih sama dengan modal awal, yaitu 70 juta. Di tahun pertama modal akhirnya 76.300.000, bunganya mulai terlihat yaitu 6.300.000. Di tahun kedua bunganya berkembang lagi menjadi 6.867.000 dan modal akhirnya berkembang menjadi 83.167.000. Di tahun ketiga bunganya kembali berkembang, bertambah 9% per tahunnya kan, menjadi 7.485.030 rupiah. Dan modal akhirnya kembali bertambah menjadi 90.652.030 rupiah. Di tahun keempat bunganya kembali bertambah 9% menjadi 8.158.682,7 rupiah. Modal akhirnya bertambah lagi menjadi 98.810.712,7 rupiah. Di tahun kelima bunganya bertambah 9% lagi menjadi 8.892.964,143 rupiah. Modal akhirnya menjadi 107.703.676,83 rupiah. Slide selanjutnya kita akan melengkapi titik-titik. Ya, di sini tertulis uang selama 1 tahun dapat dicari dengan cara kita menggunakan rumus M1 karena ini tahun pertama ya. M1 sama dengan 76.300.000 rupiah. Itu adalah total yang didapatkan dalam tahun pertama. M1
sama dengan 70 juta ditambah 6.300.000 rupiah. 6.300.000 itu adalah bunga pertama, bunga di tahun pertama ya. Di bawahnya M1 sama dengan 70 juta ditambah 9/100 dikali 70 juta. Di bawahnya lagi M1 sama dengan 70 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 9/100. Lalu selanjutnya ada uang selama 2 tahun dapat dicari dengan cara M2 sama dengan 76.300.000 rupiah. Itu adalah nominal modal akhir setelah 1 tahun menabung, ditambah 9/100, yaitu besar bunga per tahunnya, dikali 76.300.000. Di bawahnya lagi M2 sama dengan dalam kurung 70 juta ditambah 9/100 dikali 70 juta. Ditambah dalam kurung 9/100 dikali dalam kurung lagi 2 ditambah 9/100 dikali 70 juta. Cara hitungnya itu yang dalam kurung 2 ditambah 9/100 dikali 70 juta ini dihitung pertama, lalu dikalikan dengan 9/100 yang ini. Setelah itu di kurung awal dihitung dulu, dinominalkan dulu semuanya, dijumlahin, baru nanti kedua kurung ini ditambahkan. Hasilnya 83.167.000. Lalu di bawahnya diuraikan lagi 70 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 9/100 ditambah 9/100 dikali 70 juta dalam kurung 1 ditambah 9/100. Ini juga cara ngitungnya, yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu baru dikalikan dengan yang di luar kurung. Slide selanjutnya dan slide terakhir adalah berisi 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa jumlah uang Dimas setelah 5 tahun? Berdasarkan tabel yang sudah kami hitung tadi, jumlah uang Dimas setelah 5 tahun adalah 107.676,83 rupiah. Lalu yang kedua, berapa jumlah uang Dimas setelah 7 tahun jika ingin menambah waktu investasi? Sini seperti sebelumnya kita menggunakan rumus M7 sama dengan 70 juta dikali 1 ditambah 9/100 pangkat 7. Cara menghitungnya 1 tambah 9/100 nya ini dijumlahkan dulu baru dipangkatkan dengan 7, hasilnya baru dikali dengan 70 juta. Hasil akhirnya adalah 127.938,457 rupiah. Pertanyaan ketiga, jenis barisan apa investasi dengan bunga tunggal? Sebenarnya ini bunga majemuk ya, mungkin salah soalnya, jadi kami memutuskan untuk menjawab sesuai materi. Jadi jenis barisan apa investasi dengan bunga majemuk? Barisannya berjenis geometri. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah uang Dimas setelah N tahun jika ingin menambah waktu investasi? Karena di sini tahunnya tidak diketahui, maka kita merumuskan dengan MN sama dengan M dikali 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, yaitu M-nya adalah 70 juta dalam kurung 1, I-nya tadi 9/100 atau 9%, dan N-nya tidak diketahui. Atau hasil akhirnya bisa disamakan dengan X karena tidak diketahui N-nya berapa. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Berapakah jumlah uang Dimas setelah N tahun dengan R% bunga per tahun? Di sini juga sama, kita merumuskan dengan MN sama dengan M dikali
dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, M-nya adalah 70 juta, dalam kurung 1, karena I-nya disimbolkan dengan R%, jadi kita tulis R%, jadi 1 tambah R% untuk I-nya, dan di sini juga periodenya tidak diketahui atau disimbolkan dengan N, maka kami tuliskan pangkat N. Atau hasil akhirnya bisa X, karena di sini hanya diketahui modal awal dan ya modal awalnya doang. Jadi bisa dirumuskan seperti ini ya. Lalu kesimpulannya, bunga majemuk adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awal beserta tambahan bunga pada periode sebelumnya. Jadi bunga awal untuk bunga kedua itu ditambah 9% dari bunga awal. Jadi setiap tahun bunganya bertambah 9% dari bunga sebelumnya. Lalu jika Arka menabung sebanyak MO rupiah dengan bunga majemuk B% per tahun, maka uang Arka setelah N tahun adalah, di sini kita merumuskan dengan MN sama dengan MO dikali dalam kurung 1 ditambah B% pangkat N. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby.